Assalamualaikum dulur, selamat pagi dan salam satu hobi. Bagaimana kabarnya? Semoga dulur-dulurku dalam keadaan sehat walafiat. Aktivitas pagi ini kita di kandang ayam. Cuaca sudah mulai kurang bersahabat. Semoga ternak-ternak dulur-dulur semuanya dalam keadaan sehat, dan juga tentunya dulur-dulur peternak Nusantara juga sehat selalu. Dan jangan lupa support channel Kandang Ayam Jeruk dengan cara like, comment, dan subscribe dan share apabila nanti video kita bermanfaat. Bagaimana kabarnya dulur-dulur? Sudah lama ya kita tidak berjumpa. Ya, alhamdulillah hari ini kita masih bisa diberi hari libur lur. Masih ada kesempatan beraktivitas di kandang, merawat ayam yang ada di kandang dan tentunya bisa buat konten lagi. Jadi akhir-akhir ini emang kita benar-benar nggak bisa lur untuk bikin konten, dan terkadang udah nyempat-nyempatin waktu buat bikin konten, ternyata ada saja yang bikin males akhirnya. Ya kena dolar kuning lah, kena peringatan lah, atau gimana. Akhirnya kita merenungkan diri dulu, cari cara supaya aman ya. Banyak sekali beberapa video kita ya yang rekomendasinya itu menurun karena ya kesalahan-kesalahan sedikit, mungkin karena kita megang ayam atau kita yang dikira menurut pihak YouTube itu adalah kekerasan, namun kita mencoba memperbaiki lagi. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi lur ya, tentang bagaimana cara merawat atau menyembuhkan paruh ayam yang terkelupas atau patah. Karena masih banyak dari dulur-dulur mungkin yang pemula ya, atau yang masih baru mengalami hal seperti itu, masih banyak yang belum paham. Sebenarnya ini juga tidak kok murni ilmu yang saya dapatkan atau pengalaman saya sendiri, tidak hanya itu, namun ini juga pengalaman dari rekan-rekan kita gabungkan di sini lur ya. Memang saya seringkali juga mengalami hal seperti itu, khususnya pada ayam-ayam muda yang baru belajar konser seperti itu. Perlu dulur-dulur ketahui terlebih dahulu, jadi paruh ayam itu ada 3 lapis lur ya. Di yang bagian dalam itu ada, kemudian bagian tengah lapisan kedua, dan yang terakhir itu lapisan paling luar kulitnya. Nah biasanya lur, untuk ayam-ayam muda yang baru beranak itu yang sering terjadi dan sering saya alami itu hanya terkelupas. Mungkin saat dia pacor gini ya, adu cucuk gini. Nah itu karena masih muda dan masih belum terlalu kuat paruhnya, nah itu biasanya terkelupas, hanya terkelupas di bagian luar saja. Nah untuk mengatasi hal tersebut itu sangat mudah, kalau untuk yang lapisan luar saja, dan itu cepat. Tinggal kita ambil bawang putih ya, mana ini bawang putih sulapan, bawang putihnya hilang. Oke ya, kita andai megang bawang putih lah ya, di bawang putih 1 ruas jari itulah. Nah itu bisa dulur-dulur deplok apa penyet, atau dulur-dulur apa ya, intinya pokok dibuka atau dipotong. Nah itu kemudian dulur-dulur oleskan saja, dulur-dulur oleskan pada bagian paruh yang terkelupas itu lur, dioleskan. Itu untuk sehari biasanya saya 2 kali, pagi dan sore. Pagi saat saya mau keluarkan, atau sore itu kalau nggak terlalu parah. Nah apabila lapisan luar itu terkelupas, itu masih ada lapisan yang kedua, jadi paruh ayam itu masih sempurna utuh ya, tidak patah, namun terkelupas hanya kulitnya. Nah biasanya yang lapisan kedua itu agak sedikit lebih lunak lur ya, dan mudah patah. Nah itu untuk perawatannya setelah diolesi bawang putih secara rutin itu usahakan untuk pakannya
jangan dikasih pakan yang keras-keras dulu, biji-bijian jangan dulu, hindari itu dulu. Biasanya saya pakai pur atau intinya pokok makanan yang basah dulu supaya paruhnya itu aman karena masih belum kuat. Nah, tujuannya bawang putih itu lur untuk menuakan, cepat menuakan atau mengeraskan paruh itu tadi. Nah, biasanya kan kalau paruh itu terkelupas itu kan bentuknya posisinya nggak rata ya, kayak nggak rata lah, nggak enak dipandang. Itu kalau dulur-dulur mau agak ribet sedikit nggak apa, dulur-dulur pakai ramplas itu digosok-gosok sedikit pelan-pelan saja, karena untuk bagian paruh yang dalam itu agak sensitif ya, mungkin saja bisa ayam merasakan ngilu atau gimana. Kalau dulur-dulur mau bisa dioles pakai ramplas, digosok-gosok sedikit supaya rata, supaya tumbuhnya bagus. Nah, itu kemudian dulur-dulur olesi. Pengalaman saya kalau hanya terkelupas seperti itu paling lama itu 2 minggu sudah sempurna lur, paruhnya sudah kuat lagi gitu. Nah, untuk ayam muda itu walaupun tidak terkelupas paruhnya itu, kalau bisa dulur-dulur olesi juga ya untuk pencegahan, karena bawang putih itu saya lupa kemarin kandungannya itu apa ya, ada pokok kandungan yang bisa menguatkan atau mengeraskan paruh ayam. Sebenarnya tidak hanya untuk paruh, tapi untuk kuku, untuk jalu, untuk sisik kaki itu bisa loh ya. Ini pengalaman kita waktu kecil dulu kan pernah kan oles-oles bawang putih ke kuku sehingga kuku kita mengkilap, dan biasanya kuku panjang itu dulu perawatannya seperti itu, ditusuk-tusuk pakai bawang putih gini sehingga walaupun kukunya panjang itu tidak mudah patah, tetap kaku. Nah, itu lur pengalaman yang sering kita lakukan dulu, dan itu bisa diterapkan di ayam. Nah, kemudian kalau yang paruhnya patah, maksudnya patah tidak hanya lapisan luar saja yang terkelupas, tapi benar-benar patah. Biasanya seumpama yang atas kan gini posisi paruh ya, kemudian patah, itu biasanya kan akan panjang yang ke bawah atau gini rata ya kan, intinya nggak sama lah ya, tadinya gini jadi gini. Nah, itu agak sulit lagi loh, agak sulit karena tiga-tiganya lapisan 3 paruh itu hilang, jadi agak sedikit ribet perawatannya. Nah, itu dulu kalau dulur maksudnya mungkin pas di gelanggang gitu ya patahnya. Nah, itu bisa dulur cari paruhnya itu, kemudian dulur pasangkan ke sambungan lagi supaya apa, ayam bisa makan. Karena kalau itu patah semua itu positif, ayam itu nggak mau makan loh. Karena apa, nempel di tempat pakan gini, matuk-matuk gini aja pasti rasanya ngilu, otomatis ayam akan malas makan karena merasakan sakit itu. Nah, itu biasanya kalau rekan saya, ini pengalaman rekan saya yang 3 lapis itu ya, jadi disambung diikat pakai benang, talikan ke jenggernya gini. Tapi kalau saya kayaknya karena nggak pernah nali pakai benang itu, jadi ya kalau saya nggak pernah pakai, jadi nggak tahu caranya. Ini hanya yang sharing dari teman saya. Namun yang pernah itu dulu saya paruh bagian atas itu ayam tua loh, karena pacroh sama ayam di kandang gini, mungkin matuk bambu sehingga patah. Itu ya nggak tak apa-apakan, cuman tak olesi bawang putih itu. Dan ada juga itu belimbing wuluh ya, yang asamnya minta ampun, yang kecil itu kan. Nah, itu kalau untuk memanjangkan paruh ayam itu cepat sekali. Nah, itu kalau dulur nggak mau ribet nali gitu, langsung saja diolesin itu. Nah, untuk makannya gimana? Makannya ya bisa dulur itu tadi pakai pakan basah, insya Allah itu aman. Itu kan matuknya nggak terlalu kan ya. Buktinya ayam saya baik saja dulu sih. Yang penting tak kasih pakan basah yang kiranya pakan itu melebihi kapasitas biasanya. Jadi penuh supaya ayam tidak sampai ke dasar tempat pakan gitu. Karena kalau sampai nempel gini, wow, sakitnya minta ampun. Dan hindari penggunaan
wadah pakan yang menggunakan batok, nah itu bisa mengikis paruh ayam lur. Itu misalkan yang pakai plastik saja supaya nggak terlalu beresiko. Dan ingat ya, untuk pakannya penuh sehingga ayam hanya matuk di atasnya saja gini. Nah, atau mungkin kalau dulur-dulur mau ya diloloh kalau telaten dan ada waktu. Nah, jadi dulur-dulur olesi setiap hari itu pelan-pelan karena ngilu lur ya, pelan-pelan diolesi seret. Nah, nanti kalau sudah tumbuh hentikan pemberian belimbing ulu tuh, hentikan, baru diganti pakai pakai bawang putih itu untuk menguatkan. Jadi belimbing ulu untuk mempercepat pertumbuhan paruh ayam, bawang putih untuk mengeraskan. Dan dulur-dulur bisa menambahkan kalsium pada pakannya atau minumnya, ya pakannya lah, pada pakannya diberi kalsium supaya pertumbuhannya juga cepat ya. Karena kalsium itu kan mempercepat pertumbuhan paruh, bulu dan lain-lain. Jadi seperti itu lur ya. Dan untuk waktunya, kalau pengalaman saya dulu itu minimal 2 bulan itu baru ayam baru bisa sempurna kalau nggak terlalu parah. Tapi kalau patahnya itu parah, itu bisa lebih 3 bulan sampai 4 bulan. Dan usahakan untuk ayam yang seperti itu full di box, jangan sampai ayam itu turun ke tanah. Karena kalau ayam turun ke tanah, dia akan matuk-matuk pasir lur, cakar-cakar matuk pasir. Nah itu ngikis juga kan ke paruhnya. Jadi ya memang sedikit ribet lah, tapi demi ayam kesayangan tentunya kita akan melakukan apapun itu. Yang penting ayam kita bisa cepat sembuh dan sehat kembali. Nah, semoga dulur-dulur tidak ada yang mengalami hal seperti itu, karena itu sangat menguras waktu dan tenaga kita. Oke, mungkin itu dulu sharing dari kandang Ngisor Jeruk pada video kali ini. Apabila ada sesuatu yang mungkin kurang, dulur-dulur perlu menambahkan, atau dulur-dulur yang sudah mencoba tips atau trik seperti itu, bisa sharing di kolom komentar seperti apa hasilnya. Salam satu hobi dari peternak pemula. Terima kasih, jangan lupa support channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.